السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita pada bab al-akhlaq. Pada pembahasan sebelumnya tentang akhlak-akhlak yang tercela. Kemudian pada pembahasan berikutnya malam ini pada makarimul akhlaq, tentang akhlak-akhlak yang mulia. Sebagaimana telah kita pahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka pada bab ini bab tentang makarimul akhlaq, tentang akhlak atau tentang perilaku yang baik dan mulia. Diawali hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi." Hendaklah kalian jujur. Jadi akhlak mulia yang pertama dalam pembahasan ini adalah tentang as-sidqu, tentang kejujuran. Diperintahkan pada hadis ini, "Alaikum bis-sidqi." Hendaklah kalian berlaku jujur. Dalam ucapan, jujur itu menyampaikan sesuatu tanpa menambah dan mengurangi. Jadi jujur itu menyampaikan berita tanpa menambah atau mengurangi apa adanya. Karena menambah-nambahi suatu berita itu juga berlebihan. Bisa menjadi sebab ketidakjujuran, juga menguranginya. Apalagi menyampaikan berita tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang diperintahkan adalah as-sidqu, hendaklah kalian berlaku jujur. Lalu disebutkan sebabnya, fa inna as-sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu bisa mengarahkan pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Jadi dari jujur, lalu baik, kemudian surga. Surga didapat karena kebaikan-kebaikan, dan kebaikan-kebaikan itu dimulai dari kejujuran. Lalu disebutkan, wa ma yazalul rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Dan seseorang yang selalu berusaha jujur, membiasakan diri untuk selalu jujur hingga dia ditulis di sisi Allah sebagai siddiq, orang yang benar atau orang yang jujur. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadhiba, hindarkan diri kalian dari sifat dusta. Jangan berbohong.
Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kebohongan itu akan membawa kepada dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, lalu dosa-dosa itu akan menggiring ke neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan seseorang yang selalu jujur berusaha untuk orang yang selalu dusta. Kalau dia terbiasa dengan mengatakan dusta, hingga akhirnya di sisi Allah dia dicatat sebagai seorang pendusta. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya kita semuanya ingin dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Kita tidak ingin catatan kita adalah orang yang namanya ini adalah pendusta, dicatat atau disebut sebagai pendusta di sisi Allah. Kita tidak ingin itu. Maka orang-orang yang selalu jujur, dia berusaha untuk terus jujur. Apapun yang terjadi jujur, maka kejujuran itu menyebabkan orang ini akhirnya dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Sebaliknya orang yang selalu berdusta, maka dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kejujuran ini terutama dalam menyampaikan kebenaran. Jadi menyampaikan tentang sesuatu, mengajarkan tentang sesuatu, maka sampaikan dengan kejujuran. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi, dipleset-plesetkan, atau sesuatu yang sudah jelas kemudian dibuat tidak jelas. Ini menyebabkan seorang terjebak pada ketidakjujuran. Padahal ketidakjujuran atau dusta itu akan membawa seseorang pada perbuatan dusta, dan kemudian dosa itu akan membawa manusia pada neraka. Ada satu kalimat ra'sudz dzunubil kadhiba. Jadi ini ungkapan saja bahwa dosa-dosa itu bisa saja bermula dari dusta. Atau mananya orang yang sudah berani berbohong, pada akhirnya dia akan berani melakukan dosa-dosa yang lainnya. Jadi bermula dari dusta, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan buruk lebih dari hanya sekedar dusta. Karena awal dari suatu dosa, dosa-dosa itu adalah keberanian seseorang untuk berbohong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sering juga disebutkan satu contoh bahwa orang itu kalau berdusta satu kali saja, satu dusta itu akan menelurkan banyak kesalahan. Ini contoh gampang saja ya. Kalau ada yang datang ke sini kemudian belum sholat, misal saja. Lalu ditanya, sudah sholat? Kalau dia belum selesai sudah. Dia sudah jujur belum sholat, tinggal dia segera melaksanakan itu. Tapi ketika seorang belum sholat lalu ditanya dia sudah sholat, dia bilang sudah. Coba dosanya berapa itu? 1 dosa. Kalau ditanya lagi, sholat di mana? Dia akan mencari jawaban lagi untuk menutupi kebohongan yang pertama. Sholat di rumah. 2. Coba tanya lagi ketiga. Sholat sama siapa tadi? Cari lagi jawaban untuk menutupi kebohongan yang pertama. Jadi satu kebohongan itu akan menular kebohongan, dan terus seperti itu. Hanya satu kebohongan pertama akan mengakibatkan sekian banyak dosa dengan kedustaan, dan seterusnya. Maka bahaya bohong itu. Ini lagi ramai sekarang di medsos. Ada seorang berbohong sejak awal, akhirnya ke belakang bohong semua. Kebohongan pertama ditutup dengan kebohongan lagi kedua. Untuk menutupi kebohongan pertama, kedua, ditutup dengan kebohongan lagi yang ketiga, dan terus seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kebohongan itu akan menggiring kepada perbuatan-perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, lalu dosa-dosa itu akan menggiring pelakunya menuju neraka. Jujur saja. Jadi di
perintahkan dalam hadis ini untuk jujur. Dan inilah salah satu sifat mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang Quraisy sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, kita semua sering mendengar peristiwa hancurnya Ka'bah karena banjir. Lalu ada renovasi Ka'bah sampai pada peletakan Hajar Aswad pada tempatnya. Lalu ketika diadakan cara atau dirembuk tentang siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad ini pada tempatnya sehingga muncullah Nabi kita Muhammad SAW. Maka orang-orang Arab ini, orang-orang musyrikin Quraisy semua rela. Semua dengan ridho menyerahkan jika Muhammad yang meletakkan batu ini pada tempatnya, kami semua rela. Kenapa? Karena kejujurannya. Sampai disebut dengan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Dan ketika awal dakwah, Nabi SAW naik ke puncak Bukit Safa. Beliau mengatakan, apakah kalian percaya kepadaku? Apakah kalian percaya jika aku katakan begini, begini, begini? Mereka mengatakan, kami percaya Muhammad, kami tidak pernah menemukan kamu sejak kecil sekalipun berdusta. Tidak pernah bohong meskipun sekali. Sejak kecil dia dikenal Rasul kita sebagai seorang yang sedih, yang jujur. Betapa hebat kejujuran itu. Sampai ketika dakwah Islam pertama, mulai Islam itu berkembang di Mekah pada periode-periode pertama, sehingga sampai pada musim haji, tapi haji pada waktu itu. Jadi manasiknya bukan seperti manasik haji sekarang. Tapi orang-orang Arab jahiliyah itu sudah mengenal haji. Jadi setiap tahun memang ada haji. Setiap Dzulhijjah itu bulan haji. Maka disebut dengan Dzulhijjah. Karena ada peristiwa haji di bulan itu. Dengan cara yang berbeda, dengan syariat yang berbeda. Tokoh-tokoh Quraisy di Mekah ini mereka bingung. Ini ada Muhammad SAW yang mengajarkan satu ajaran. Mereka tentang ajaran Muhammad, padahal sebentar lagi akan ada banyak orang datang ke Mekah untuk haji. Bagaimana upaya kita, kata orang-orang Quraisy itu, bagaimana mereka berupaya agar para pendatang yang haji ke Mekah itu tidak terpengaruh dengan dakwah Muhammad. Mereka bermusyawarah. Di antara usulnya apa? Kalau nanti ada orang-orang dari luar Arab datang ke Mekah melaksanakan haji, beritahu mereka, hati-hati, di sini ada orang namanya Muhammad. Muhammad itu tukang sihir. Maka orang-orang Quraisy yang mengikuti musyawarah mereka menolak itu. Tidak bisa, Muhammad bukan tukang sihir. Dia bukan tukang sihir. Kalau dia disebut peramal, dia bukan peramal. Ada usul lagi, biar orang tidak ikut dakwah Muhammad, isukan saja, sebarkan isu bahwa Muhammad itu adalah orang penyair. Dia hanya ahli syair. Orang-orang yang musyawarah mereka menolak itu. Oh, tidak mungkin, Muhammad bukan penyair, baca aja tidak bisa, baca tulis tidak bisa, gimana penyair? Dibuatlah supaya orang tidak ikut Muhammad. Muhammad ini diisukan sebagai penyair, diisukan sebagai penyihir, diisukan sebagai apa. Tapi tidak ada satupun peserta musyawarah yang mengatakan gimana kalau Muhammad nanti kita anggap sebagai pendusta. Tidak ada yang berani mengatakan Muhammad pendusta. Karena memang tidak pernah berdusta. Dijuluki tukang sihir, bisa dijuluki majnun, orang gila. Ada yang mengusulkan dijuluki penyair saja. Dan tidak ada yang berani mengatakan bagaimana kalau Muhammad kita sebut sebagai pendusta. Tidak ada usulan itu. Kenapa? Karena memang tidak ada dusta dalam diri Muhammad SAW. Jadi begitu pentingnya ya, kejujuran ini betul-betul harus dipegang. Harus dipegang teguh tentang kejujuran. Karena itulah yang akan mengantarkan kita menuju al-jannah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu akhlak yang pertama, yaitu tentang
kejujuran. Jadi hindari dusta dan hendaklah selalu bersikap jujur ya, menyampaikan sesuatu apa adanya. Meskipun ada beberapa hal yang memang ketidakjujuran itu dimaafkan. Artinya kedustaan itu dianggap suatu yang tidak salah. Ada beberapa, ya di antaranya dalam keluarga ya, dalam rumah tangga misalnya. Ya kadang-kadang suami atau istri menyampaikan sesuatu, padahal yang dia sampaikan itu tidak begitu. Memuji misalnya ya, ketika ditanya dimasakkan oleh istri, masakan itu tidak begitu enak. Tapi suami bilang apa? Mau bilang tidak enak. Wah enak, ini tidak jujur itu. Tapi itu boleh. Seorang istri, suaminya datang jauh-jauh bawa baju, ini tak oleh-olehkan baju. Kebetulan warnanya si istri itu tidak suka sama warna itu. Istri tak bilang, oh bagus ini. Padahal tidak suka itu artinya itu. Ini sesuatu yang disampaikan bukan tapi ini sesuatu yang ma'fu ya, yang tidak apa-apa dalam masalah-masalah seperti ini. Termasuk tidak jujur ketika melindungi orang yang ditolimi atau orang yang mau dibunuh. Jadi itu ada orang yang dikejar-kejar sembunyi di rumah, dikejar oleh pembunuh, lalu ditanya pada kita, sampean tahu enggak tadi ada orang lari ke sini? Kita boleh mengatakan tidak tahu atau kita berpindah satu tempat lalu mengatakan sejak saya di sini saya tidak tahu. Dan ini sudah pernah kita kaji tentang masalah-masalahnya, ma'arid namanya. Tapi secara prinsip bahwa jujur itu sesuatu yang harus dipegang. Menjunjung kejujuran, hindari dusta. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, bahkan bercanda pun jangan dengan berdusta. Kemudian yang kedua adalah tentang husnudzon. Hadis ini larangan tentang suudzon. Iyyakum wadzanna, hindarkan diri kalian dari prasangka. Maksudnya prasangka-prasangka buruk. Fa'inna dzanna akdzabul hadis, karena prasangka itu adalah pembicaraan yang paling dusta. Itu sudah kita bahas ya. Jadi sesuatu yang hanya didasarkan pada prasangka saja. Jadi kalau berbicara tentang sesuatu, janganlah berbicara hanya karena prasangka saja. Tidak tahu. Jadi ada ilmu, ada sesuatu yang diketahui, disebut sebagai ilmu itu orang tahu sebenarnya. Kebenarannya seperti ini, faktanya seperti ini, itu menjadi satu pengetahuan ilmu. Kalau orang tidak tahu itu namanya hanya prasangka saja. Maka sesuatu yang dibicarakan hanya berdasarkan prasangka itu bisa menjadi sumber dari satu kebohongan. Bahkan juga ada satu hadis lain, seburuk-buruk atau selemah-lemah sesuatu yang bisa dijadikan pegangan adalah prasangka. Jadi orang yang berbicara hanya berdasarkan prasangka itu dia berbicara dengan dasar yang sangat lemah. Jadi jangan berbicara, bercerita, menyampaikan sesuatu hanya berdasarkan dzon saja. Tapi secara umum bahwa hindarkan diri dari prasangka, apalagi prasangka-prasangka yang buruk. Sesama muslim, hendaklah yang ada pada saudara kita adalah prasangka yang baik-baik saja. Kemudian akhlak berikutnya, akhlak ketika seseorang berada di tepi jalan. Pertama dilarang dalam hadis iyyakum wal julusa bit turuqat. Hendaklah kalian menghindar atau jangan kalian melakukan perbuatan duduk-duduk di jalanan. Jadi ya nongkrong lah ya bahasa kita, nongkrong di pinggir jalan, janganlah. Tak bagus itu. Jadi hindari al-julus di turuqat.
duduk-duduk, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Karena kadang-kadang kalau orang sudah duduk di pinggir jalan itu nanti bisa menjadi sebab pertama paling cepat itu sebab ngomongkan orang. Orang kalau di pinggir jalan tuh ada orang lewat nanti jadi bahan itu. Dan kadang-kadang siapapun yang lewat tuh kalau emang lidahnya lidah nakal itu semua salah. Ada orang begini salah, ada orang pokoknya jadi sumber awal membicarakan orang. Itu diantaranya ya. Tapi Rasulullah mengatakan hindarkan diri kalian dari perbuatan duduk-duduk, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, ya ketika tanya Rasulullah malana but min majalisina natahaddatsu fiha, tapi bagaimana jika memang harus duduk di situ? Jadi kita ini ngobrol-ngobrol dan tidak ada tempat kecuali tempatnya di situ. Kebetulan duduk, kemudian tempat itu memang tempat lalu lalangnya orang. Bagaimana kalau harus begitu? Kalau bisa jangan. Tetapi kalau memang terjadi seperti itu, fa'amma idza abaitum fa'tut tariqa haqqahu. Jika kamu memang tetap melakukan itu, duduk di pinggir jalan, nongkrong di pinggir jalan, karena sesuatu yang memang tidak bisa dihindari, maka berikanlah hak-hak pengguna jalan. Ketika ditanya bahwa mahakahu hak-haknya apa? Satu, ghaddul basar. Jadi kalau memang harus duduk-duduk di pinggir jalan, pertama apa? Menundukkan pandangan. Karena banyak orang lewat, tadi sudah kita sebutkan, melihat segala sesuatu yang lewat itu kemudian akan membangkitkan keinginan untuk bicara. Oh ini begini, oh yang tadi lewat begini, macam-macam lah. Apalagi kemudian yang lewat orang berlainan jenis. Laki-laki di pinggir jalan, yang lewat perempuan. Cantik lagi. Cantik ya diomongkan, yang lewat tidak cantik ya diomongkan juga itu. Maka ghaddul basar. Jadi tundukkan pandangan, palingkan wajah, jangan memperhatikan orang-orang yang lewat. Yang pertama apa? Ghaddul basar. Ini kalau harus ya, sekali lagi kalau bisa jangan. Tapi kalau memang terpaksa atau memang harus duduk di situ, pertama ghaddul basar, jaga pandangan. Ya, jaga pandangan. Wa kaful adza, dan menahan dari sesuatu yang menyakitkan, artinya jangan mengganggu. Ya, menundukkan pandangan, menjaga mata, dan jangan mengganggu orang yang sedang lewat, pengguna jalan. Waradus salam, dan jika yang lewat mengucapkan salam, maka punya kewajiban untuk membalasnya. Lewat, assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, termasuk ada yang menjadi kewajiban atau hak pengguna jalan, tapi kewajiban bagi orang yang duduk di situ adalah menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, mengingatkan orang yang lewat, kalau salah ya diingatkan. Jadi ma'asyiral muslimin, akhlak mulia ketika seseorang memang sedang atau harus duduk ngobrol di pinggir jalan, tidak nemu tempat lain, ketemu di situ di pinggir jalan ngobrol, maka hendaklah pertama jaga pandangan, yang kedua jangan mengganggu orang yang lewat, yang ketiga membalas salam jika yang lewat mengucapkan salam, yang keempat menyeru kepada kebaikan, yang kelima mencegah dari kemungkaran. Al-hadis muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan hadis berikutnya tentang man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah atau dikehendaki kebaikannya, seseorang yang dikehendaki kebaikannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membuatnya memahami agama. Ini penting kita ulang-ulang, bahwa hadis ini menjadi satu dalil bahwa di antara tanda seseorang itu dikehendaki kebaikannya, atau tanda orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala
menjadikannya orang yang baik, bagaimana? Allah membuatnya paham tentang agama. Makanya menjadi nomor satu. Memahami kewajiban-kewajiban kita dalam beragama itu menjadi nomor satu. Kenapa? Karena ini ukurannya. Kita sering membaca yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu beberapa derajat lebih tinggi. Apa secara khusus? Jika orang ini memahami ilmu tentang kewajiban beragama. Karena pada akhirnya seseorang itu mau jadi apa saja, mau bekerja sebagai apa saja, profesi apa saja, tetap saja kembalinya adalah agama. Yang dia lakukan itu benar apa enggak? Ukurannya apa? Agama. Yang dilakukan orang ini berpahala apa tidak? Apa ukurannya? Agama lagi. Maka ketika seseorang sudah mengerti dan memahami agama dengan benar, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, dia akan menjadi baik. Kenapa? Karena setiap tingkah lakunya dibatasi atau dia dibimbing oleh ilmu dan pemahaman tentang agamanya. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa agama itu mengajarkan bagaimana cara berdagang. Agama ini mengajarkan bagaimana cara bekerja. Agama ini mengajarkan bagaimana cara berbicara. Sehingga ketika seseorang berada dalam posisi apapun, dia akan dibatasi atau perbuatannya selalu akan merujuk kepada kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh agama. Maka betapa mulianya orang yang memahami agama dengan pemahaman yang benar. Termasuk dalam beribadah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan seseorang pemahaman yang benar tentang agama. Dengan pemahaman yang benar itu apa? Ibadahnya pun benar. Salatnya benar karena dia mengerti caranya, dia tahu ilmunya, puasanya benar, apalagi sedekahnya benar, hajinya benar, semuanya diawali dengan pemahaman yang benar pada agama. Dan hadis ini kemudian memberitahukan bahwa jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan membuatnya memahami agama. Maksudnya memahami agama dengan pemahaman yang benar. Maka disinilah perlunya thalabul ilmi. Ya, perlunya kita mencari ilmu agar kita masuk menjadi bagian orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah, yaitu dengan memberikan kepada kita pemahaman yang benar tentang ad-din, tentang agama. Maka pesannya sangat jelas ya, kita punya anak, punya cucu atau pada diri kita ini bagaimanapun juga, sebagai apapun juga anak kita itu nanti seperti apa, tanamkan dasar pada mereka apa? Ad-din. Dasar agama yang kuat, pemahaman agama yang kuat. Jadi mereka suntikkan tentang agama dengan benar. Maka insya Allah berkembang dengan baik karena mereka memiliki latar belakang pengetahuan agama yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian termasuk yang diajarkan pada kita bagian akhlak adalah ma min syai'in fil mizani athqala min husnil khuluqi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan nanti. Maksudnya mizan di sini adalah mizanu yaumil akhirah, timbangan pada hari kiamat. Kita berharap kebaikan-kebaikan kita akan lebih berat daripada keburukan kita. Karena akan ada dua sisi timbangan. Timbangan akan menimbang kebaikan dan keburukan. Maka ketika ditimbang ternyata amal kita lebih baik, kebaikan kita lebih baik, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang kebaikannya lebih berat, ya, maka dia akan berada di kehidupan yang menyenangkan. Tapi amma man khaffat mawazinuhu,
Orang yang timbangan kebaikannya lebih ringan, artinya lebih berat keburukannya, apa? Wa amma man khaffat mawazinuhu di surah apa? Al-Qari'ah ya. Wa amma man saqulat mawazinuhu wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dia akan dilemparkan ke neraka hawiyah. Nah, kita ini ingin agar kebaikan kita lebih berat. Maka Rasulullah memberitahukan di antara hal yang memberatkan timbangan kebaikan kita adalah husnul khuluqi. Bahkan disebutkan ini timbangan yang paling berat dibanding yang lain-lain, maka akhlak yang mulia itu kalau ditimbang sangat berat. Sehingga ketika kita beribadah, kita melakukan hal-hal amal-amal, itu akan ditimbang kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu akan menjadi semakin berat dengan tambahan husnul khuluqi, akhlak yang mulia. Ini yang pada masa-masa akhir kita, pendidikan akhlak ini memang agak kurang mendapat perhatian. Jadi kalau dulu ada memang pendidikan akhlak itu ada, masuk di pelajaran itu. Jadi ada memang pendidikan akhlak. Nah, pada masa-masa kita ini, di belakang ini, pendidikan akhlak ini kurang mendapatkan perhatian, pendidikan agama juga kurang mendapatkan perhatian. Tidak semua ya, tetapi sepertinya terjadi di mana-mana, sehingga yang dikejar melebihi itu bukan pendidikan agama, bukan pendidikan akhlak, tapi pendidikan-pendidikan yang lain. Padahal kalau akhlak dan agamanya bagus, yang lain-lain itu sudah beres. Maksudnya seseorang yang sudah dididik dengan akhlak yang mulia, punya pengetahuan agama yang bagus, dia mau jadi apa saja kan tidak masalah. Baik, dia tidak akan ikut-ikut berbuat macam-macam. Akhlaknya bagus, agamanya bagus. Ini sebagai peringatan saja ya. Jadi di rumah-rumah kita terutama kita didik dalam hal agama dan terutama juga dalam masalah al-akhlak. Dan al-akhlak yang mulia berikutnya al-haya, yaitu tentang malu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, al-haya'u minal iman. Ya, malu itu sebagian dari iman. Dan dalam hadis berikutnya, hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Di antara kalimat yang pertama-tama didengar. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada umatnya, kepada kaumnya hadis, dalam bahasa kita hadis, maka kalimat yang awal-awal didengar, dan ini sudah didengar sejak nabi-nabi sebelumnya. Jadi kata-kata idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, jika kamu tidak malu maka perbuatlah sesukamu, itu kata-kata atau kalimat yang didengar, diucapkan oleh Nabi, dan ini sudah didengar pada nabi-nabi sebelumnya. Kalau hadisnya menyebutkan kalamin nubuwatil ula. Jadi yang sudah didengar, apa yang dikatakan Nabi pada awal-awal dakwahnya, dan kalimat ini juga sudah didengar sejak nabi-nabi sebelumnya. Apa itu? Jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Idza lam tastahi, jika kamu tidak punya rasa malu, fasna' ma syi'ta, maka berbuatlah sesukamu. Hadis ini perlu penjelasan karena ada dua penjelasan tentang jika kamu tidak punya rasa malu maka berbuatlah sesukamu. Berbuatlah sesukamu itu perintah atau apa? Jadi kalau kamu tidak punya malu wis sak karepmu gitu ya. Gak nampi anda. Itu perintah sungguhan apa sebenarnya tidak merintah itu?
Gini-gini aja. Kalau ada guru, muridnya tiap hari datang terlambat. Lalu gurunya bilang, kalau terlambat terus tidak usah masuk sekalian. Itu perintah apa enggak itu? Hah? Dilulu. Wah, anak ya sudah, enggak masuk aja kan lebih enak itu. Iya. Itu bukan perintah. Jika kamu tidak malu lakukan sukamu, bukan begitu maksudnya, tapi ini kan kata perintah, tapi sebenarnya bukan memerintahkan begitu. Kadang-kadang ada bapak atau ibu lihat anaknya makannya banyak ya. Ada saya teman itu begitu, kebetulan ada itu. Yang kata ibunya, kamu tuh makan itu habiskan semuanya. Dihabiskan sungguh. Kata ibunya, Masya Allah kok kamu habiskan. Katanya suruh habiskan. Padahal maunya itu kan bukan, habiskan itu bukan begitu kan. Maunya kan enggak perintah itu. Artinya, ya jangan begitulah. Jangan seperti itu. Ya sama seperti tadi, guru bilang, tiap hari telat terus. Sudah, besok enggak usah masuk lagi. Sekalian enggak usah sekolah. Masa maksudnya betul-betul anak itu enggak boleh sekolah. Kan keterlaluan itu sudah. Ya, jadi, atau yang kedua, berbuatlah sesukamu itu perintah. Berarti bukan larangan. Tadi kan perintah atau larangan. Maksudnya begini. Jika perbuatanmu tidak akan membuatmu malu, lakukan saja. Jadi maknanya begitu loh. Jadi pertama, larangan. Tapi yang kedua, artinya begini. Jika kamu memang tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Artinya apa? Jika perbuatanmu itu tidak akan membuatmu malu, maka lakukan saja. Kita kan kalau mau melakukan sesuatu kan ada mikir, entah malu saya nanti. Ya sudah, jangan. Karena perbuatan yang buruk itu akan membuat pelakunya nanti akan malu. Ketika perbuatan baik kan orang tidak malu melakukannya. Jadi kalau kamu berbuat perbuatanmu itu tidak akan berakibat pada hal yang mempermalukanmu, lakukan saja. Artinya itu perbuatan baik-baik saja. Tapi kalau kita berpikir, nanti kalau ketahuan saya malu, nah itu mikir jangan lakukan. Berarti itu sesuatu yang bisa jadi kurang baik. Karena ketika orang melakukan kebaikan dan dia yakini suatu kebaikan, dia tidak akan malu. Jadi ada dua makna dalam hadis, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ya, jadi bisa bermakna ya apa? Orang kalau sudah melakukan semaunya berarti memang sudah tidak punya malu. Atau yang kedua, ya jika perbuatanmu nanti tidak akan mempermalukanmu, maka lakukan saja. Jadi lakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berakibat membuatmu malu. Nah, ini pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang malu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tutup sampai pada hadis ini di kesempatan malam hari ini, dan insyaallah kita masih akan melanjutkan akhlak-akhlak mulia pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.